adalah validasi. Kalau kita melakukan praktikum itu ya, ketika berbicara validasi, ini tuh dilakukannya sebelum kita kontak dengan pasien. Jadi di fase prainteraksi. Ya. Apa yang divalidasi? Yang divalidasi itu adalah RM, rekam medis. Dalam artian, betul nggak sih ini pasien tuh harus dipasang NGT? Ya, kenapa? Nah itu tuh harus jelas. Ya, udah kita mau bukan robot. Ketika operan pasang NGT ya, kita harus bertanya, apalagi S1. Ya, kenapa dipasang NGT? Udah pasiennya bagus kemarin mah bisa makan bisa ini kan. Kalau kita nggak tahu ini semalam teh pasiennya muntah-muntah terus. Jadi teu aya makanan pisan nu masuk udah 12 jam. Ya. Gula darahnya turun. Ya berarti kan kurang makanan. Oke, kemudian kita pastikan yang mau dipasang Pak Dani di kamar 5 bed 1. Kemudian dengan anoreksia. Ya, ini ada nih riwayatnya kenapa dipasang. Semalam muntah-muntah hebat, nggak berhenti sehingga nggak ada pisan makanan, obat oralnya nggak masuk. Ya, oke, sesudah data-datanya valid, data-datanya sudah kita kuasain gitu ya. Yang intinya ya, bukan data udah menikah belum, ini belum gitu ya. Itu intinya kenapa. Oke, berarti pasang NGT-nya. Karena ini juga nanti yang akan menentukan pasang NGT-nya karena anoreksia. Berarti saya nggak usah bawa urin bag dong. Saya nggak usah bawa NaCl dong. Iya, betul. Ya, nah itu fungsinya ya. Oke, berarti yang saya bawa adalah minta ke gizi untuk susu yang untuk dimasukkan ke NGT-nya. Ya, kemudian kita persiapkan alat yang untuk pasang NGT-nya. Kemudian ini masih prainteraksi ya. Pasang masker. Susunya udah siap, bisa. Ya. Handphone sudah ada ya. Oke, sesudah siap semua, kemudian ini nggak usah berarti ya. Oke, kita ke tempat Pak Dani. Assalamualaikum Pak Dani. Perkenalkan, saya Suster Evi, saya yang jaga pagi hari ini. Sebelumnya boleh ya Pak, saya identifikasi dulu ya. Kita lihat. Ya baik, boleh Pak disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Oke, Pak Dani, kemudian ya betul. Ya Bapak, mohon maaf mengganggu. Maksud dan tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan pemasangan selang ya Pak ya. Mungkin Bapak sudah dapat penjelasan tadi malam dari Dokter Indah ya, yang saya terima pada saat handover. Katanya semalam Bapak nggak bisa tidur, kemudian nggak ada asupan makanan dan obat yang masuk karena Bapak muntah terus ya Pak ya, kasih makan muntah. Kemudian juga tadi pagi dicek gula darah, ternyata memang asupan nutrisi Bapak kurang, sehingga dari Dokter Indah direncanakan untuk dipasang selang Pak. Betul ya Pak ya? Iya betul. Ya, jadi saya kesini untuk memasang selang tersebut. Jadi selangnya itu nanti yang dimasukkan sekitar 50 sampai 55 cm Pak. Kalau Bapak misal tanya sakit enggak, sebenarnya ya ini kan sudah ada ya Pak ya saluran cernanya itu. Jadi kita tidak membuat saluran baru, jadi sudah ada pipanya, tinggal masukin kayak sedotan ke dalam pipa.
tersebut gitu, ke dalam lubang tersebut. Ya harusnya nggak sakit dengan kondisi seperti itu, tetapi pasti nggak nyaman Pak. Saya bisa merasakan pasti nggak nyaman. Hanya saja ini kan harus Pak, kalau nggak Bapak akan lemes terus, kemudian gula darahnya nggak akan naik. Ya, itu mungkin Pak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita akan melakukan sekarang ya Pak ya, supaya ada nutrisi yang masuk pada saat ini. Ya, karena udah 12 jam Bapak nggak masuk. Ya, waktunya nggak lama kok Pak. Waktunya hanya maksimal 10 menit. Tetapi kalau misal Bapaknya tidak ada tahanan, rileks, terus mengikuti nanti yang saya instruksikan, nanti akan lebih cepat Pak. Ya, dan nggak sakit Pak kalau nggak ditahan ya. Baik, begitu Bapak, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sudah siap. Kalau bersedia, kita akan melakukan sekarang ya Pak ya. Sesudah itu, saya atur dulu posisinya ya Pak. Diatur posisinya ya. Jadi semipolar, kemudian dijaga privasinya, kemudian diatur pencahayaan dan diatur suhu ruangannya. Ya, sebentar saya persiapkan alat dulu ya Pak. Bisa dinaikin ya. Pak, kita siapkan alat ya. Cuci tangan dulu. Masih Segitu. dikit lagi. Sudah. Dah. Pak, udah siap belum? Harus genjot kayak gini. Oke, kita namanya perong. Nah, sambil ngobrol ya. Anda ngobrol Bapak anak berapa, kerja di mana kan? Ya, kalau perawat tuh harus kayak gitu. Karena apa? Ada 2 lubang, kita mau ininya lubang yang mana, kita lihat ada polip atau enggak ya. Sekiranya enggak pakai ini juga kelihatan, enggak usah pakai lah ya. Sebentar ya Pak ya. Oke, kita lihat yang ini kotor, yang ini yang lubang kiri. Bapak punya sinus ya Pak ya? Ada sinus, ada benjolan. Oh, udah lama Pak? Sudah. Berarti kita nanti coba di yang kanan ya Pak ya, yang nggak ada sinusnya, tapi kotor misalnya. Kita bawa cotton bud, kita Bersihkan. Bisa pakai tisu, bisa pakai cotton bud ya. Nah, sesudah itu berarti kita akan memasukkan NDT nomor 16 ke lubang hidung ya kanan. Kanan. Ya. Oke. Sebelumnya kita siapkan dulu jeli. Ini lihat ya, ini ada angka-angkanya. Oh, ada angkanya. Ya. Oh iya. Menentukan. 45 ada. Ya. Oke. Ini kita putar-putar ya. Oh iya. Putar-putar. Ya. Kemudian untuk kita lakukan ukurnya gimana, sampai sejauh mana sih masuknya selang ini ke lambung ya.
Ukurnya dari mana nih? Sebenarnya ujung Telinga ke ke hidung. ujung hidung, Oh. ya. Kemudian ke PX, Ya. prosesus, Mas. Sipoideus. Iya sipoideus. ya, ya. Nih, 55. Oh, di berapa? kita ciriin, ya, ciriin. Tandain ya, tandain. Ya, ditandain. Boleh pakai plester sebenarnya, tapi nanti akan susah lagi. Jadi biasanya pakai nih jari yang ini, Ya. 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 Oke. Atau ini kan ada angka. Oh, berarti tadi 55. Ya udah, berarti di 55. Nah, ini dibenerin dulu gitu ya sampai ke 55 ujungnya ya. Nah, ini akan dimasukkan. Kita kasih dulu nih jelly. Ya. Ya. Iya, dilumuri jelly. Ya. Baik, Bapak, kita akan mulai ya. Bapaknya relax aja, tenang, nggak boleh ditahan. Nanti kalau saya bilang telan, Bapaknya telan ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, pelan-pelan ya. Ya. Pelan-pelan ya. Bapaknya pasti nggak nyaman. Iya Pak, ya nggak nyaman ya Pak ya. Sebentar ya Pak ya. Pelan-pelan. Ya. Ada satu ini nggak nyaman tuh pada saat dimana di sini ya. Ya. Pada saat di sininya. Tapi kalau udah masuknya mah, ya. Biasa Kalau aja. bapaknya, ya, sok Pak. Begitu ada posisi mentok, ininya akan kerasa Iya. sekitar Susah. 15 sampai 20 susah nih. Susah dimasukin. Ya. Oh, Pak. Sok. Telan. Bapaknya nelen ya. Ya, telan. Betul. Nih, ini mentok nih ya. Ya, telan Pak. Yuk. Telan ya. Telan. Oke. Udah, masuk Pak. Ya. Ya, sampai di 55 yang tadi ya. Iya. Ya. Dikit lagi Pak. Oke. Alhamdulillah tuh udah masuk ya. Ya. Kemudian ini kita tutup dulu nih. Kalau yang biasa itu nggak akan nutup. Kalau yang biasa ini nggak ada tutupnya. Jadi kita Oh iya. ya. Ya paham. Oke. Ya. Kemudian ini 55 ya di sininya. Kan tuh. Ya. 55. Iya. Ya, soalnya nanti kita akan ngasih tahu juga ke keluarga. Nah, sesudah itu, kemudian kita cek. Itu belum difiksasi ya. Ya, udah. Kalau Anda yakin bahasanya gelisah dan sebagainya, nggak apa-apa fiksasi dulu. Tapi harus dicek, ya. Oke, cek pertama dengan kasih air. Ya, dimasukkan ke dalam air. Kalau misalkan ngerubuk berarti ini. Ya. Nih. Kalau misal kayak gini nggak kurubukan, ya. ya, Berarti benar ke lambung. berarti betul ke lambung. Iya. Masih 550 ya. Iya, 50. Tapi begitu ini langsung berubuk-berubuk kayak ikan gitunya. Iya. Nah, itu Akuarium. mah resiko ke pasiennya Paru-paru. ke paru-paru. Tapi kalau ke paru-paru nggak akan selama ini. Pasti begitu masuk ke paru-paru juga udah Batuk, sama ya. ininya sianosis. Kan kehambat. Iya. Ya, sianosis biru. Biru. Ya. Oke, ini yang pertama. Bu, hanya dengan air aja boleh, udah gitu langsung fiksasi, langsung kasih makan, nggak boleh. Minimal kalian harus dua Metode. pemeriksaan yang menunjukkan bahwa betul masuk ke lambung. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan menggunakan Stetoskop. ya, simpen pakai telinga ya, nggak boleh Adobus.
dilapisin sama hijab. Ini Bu, males aja. Kalau dipasang beneran nggak boleh, harus di dalam. Ini disimpan di lambung, Ya, di kiri perut. atas. Ya. Masukin. Kemudian sesudah itu Disambungkan. kita masukkan, Tarik dulu udara, masukin tarik si udara, selangnya. kemudian Nanti didorong. dorong. Ya. Nanti akan kedengeran suara brek gitu. Ya. Berarti itu udah masuk ya, Bu? Suara Berarti angin. udah masuk. Ya. Ya, kalau dua metode tersebut masuk Benar. positif, semuanya berarti sudah Udah sesuai. pasiennya bisa difiksasi. Hmm. Ini kita tunjukkan ke keluarga. Ini di 55 ya. Nanti kalau misal 55-nya ada di sini, nggak boleh dikasih makan karena bisa kemungkinan bisa paru-paru. Oh iya. Masuknya ke Ke paru-paru paru-paru. yang di percabangan itu. Ya, jadi kalau 55-nya ada di sini, Ibu harus panggil tenaga medis, perawat, ya. Nah, kemudian kita fiksasi, ya. Fiksasinya sama kayak kuku-kuku. Oh, butterfly. Ya, tapi jangan cuma satu, ya. Iya. Minimal di 2. 2 kali lipat. 2 kali. Dua Kali putaran. putaran. Kali putaran. Oke. Setengah Sesudah putaran. itu biar tidak nih kayak gini kayak ketarik-tarik, bisa kita simpen di pipi. Pipi. Kalau di pipi, Pika piki. Ya. Oke, ini tadi tujuannya adalah untuk memberikan makan, nutrisi, ya. Kalau untuk memberikan nutrisi berarti ini pemasangan pertama ya. Ya. Kita kasih dulu air, ya. Jangan banyak-banyak, untuk ngisi ini aja nih. Udara kan ini ya. Oh iya. Kemudian jangan didorong, ya. Oh, sengalirnya aja, Ibu. Semengalirnya sesuai dengan gravitasi, Iya. ya. Kalau ngasih makan nanti di ini juga kayak gitu, kecuali makanan-makanan tertentu yang kental, yang pekat, ya. Kalau misal susu, makanannya kan ada yang cair, Ya. bentuknya susu, kemudian air putih, itu jangan didorong, ya. Nih, tinggal tuh lihat ya tekniknya ininya, jangan sampai ada udara. Memang tidak membahayakan ketika udara masuk ke lambung, beda kalau ke pembuluh darah, Iya. ya. Tetapi tetap kalian juga kalau banyak makan angin kan nggak enak kan? Ya, kembung. Iya, kembung. Begitu juga pasien ya. Nih, ini kita luruskan, ketika sedikit lagi kita Tutup. tuh. Gimana tuh bisa? Ya. Ya, Ya, tempat tutup jadi langsung. kita tutup di sininya ya. Iya. Kita lipat. Diklat. Dilipat. Ya. Nah, itu kalau misal tujuannya adalah memberikan Nutrisi. sama makan. Kalau misal tujuannya memberikan untuk lavase lambung, berarti tadi yang kita berikan tuh bukan air Aquades, Iya. tapi NaCl. NaCl, ya. Jadi ini dimasukkan, kemudian pada pasien dengan stres ulcer ya. Iya. Kemudian ini dimasukkan tadi 50 sampai 100. ya. Udah dimasukkan ke dalam, ya. Sesudah itu kita ini dulu, kita tutup dulu, ya, sampai 10 atau 15 menit. Sesudah itu kemudian kita sambungkan, kan lavase teh bilas ya. Iya. Nah, kalau lavase nggak boleh diaspirasi ini ya. Ya. Kenapa? Bisa merusak nanti. Itu teh kan nyedot ya, Iya, ada tekanannya. Oh iya.
ngerusaknya di mana? Kalau misal pasiennya stres ulcer, ada perdarahan di lambung. Tadinya ini perdarahannya kan berarti pembuluh darah lambungnya ada yang terluka, Ya. terbuka. Ya. Nah biasanya kalau keluar darah suka ada stolsel ya, ujung-ujungnya stolsel, tahu nggak? Darah yang beku. Oh iya. Biasanya justru itu yang ngentiin perdarahan kan? Iya. Dihentikan dulu sementara. Kalian misal ada luka, begitu stolselnya dibuka keluar lagi darahnya kan? Biasa suka kayak gitu ya. Iya. Nah sama di lambung juga kayak gitu. Kalau misal Anda narik itu kan ada tekanan ya. Kita aja kalau di sini ditarik sepet oge nyeri kan? Ya, nyedot. Nah, ketika ditarik, stolselnya Ketarik juga, berdarah lagi. resiko perdarahannya makin Besar. ya, sehingga nggak boleh diaspirasi namanya. Ya, nggak boleh aspirasi. Ya, nggak boleh diaspirasi kalau untuk lavase. Jadi tadi dimasukkan NaCl 50 sampai 100, kemudian dibiarkan dulu, ditunggu dulu 10 sampai 15 menit biar bereaksi dulu di dalamnya gitu ya. Kemudian kita sambungkan. Bu, kalau ternyata yang keluarnya cuma 50 cc gimana? Ya nggak apa-apa. Ya. Karena tadi makanya kita kalau lavase mah pakai cairan fisiologis NaCl. Ya. Nyinpus juga kan pakai NaCl masuk ke dalam kan, ke keluar deui gitu ya. Itu. Kemudian kalau untuk dekompresi tadi begitu sudah terpasang ya nggak usah dimasukin apa-apa, meskipun ini ada udara langsung disambungkan ke urin bag yang keluarnya bisa udara atau bisa cairan. Betul. Ya, betul. Untuk dekompresi. Ya. Oke, dari sana ada yang mau ditanyakan Kak? Ini bukan pas pemasangannya Bu ya. Waktu itu pernah di rumah sakit tuh ngasih nutrisi susu ke pasien yang nggak sadarkan diri. Nah aman-aman aja sebenarnya, 2 kali aman. Cuman pas ketiga kalinya sama pemberian dari enggak muntah tapi batuk-batuknya tuh parah gitu. Ini tuh ada pergeseran atau gimana Bu? Kalau misal pada saat dimasukin kan kelihatan ya kalau kegeser. Iya. Ya, Ada pada saat ya, dimasukin nutrisinya posisinya tetap di situ, ya berarti yang nggak ada kegeseran, emang batuk dari alami. pasiennya gitu kan. Pasiennya ada batuk gitu kan ya. Tapi kalau misal nggak sengaja nih kita sambil ngomong ketarik gitu kan, ketarik dikit-dikit, nah itu ya batuk-batuk yang di sini tuh pas bisa kemungkinan pergeseran itu kalau awal tuh, jadi pasien ini jam 8 tadi udah dikasih, atau sekarang jam 14, jam 11 tadi udah dikasih nih nutrisi ya. Kemudian jam 14 kita akan kasih nutrisi lagi. Kan ada selang waktu tuh 3 jam yang kita nggak tahu, siapa tahu ketarik sama pasien. Makanya sebelumnya ketika kita akan memberikan nutrisi gitu ya, kita cek, kan pasti nanti akan ditulis di laporan kedalamannya berapa ya. Kita cek dulu betul nggak ini posisinya masih 55 misalnya tadi Bu. Ya. Masih 55 misalkan. Ya, masih 55 nggak? Ya, karena kita nggak tahu kan 3 jam tadi kita nggak ngelihat pasiennya. Kita lihat, oh ini 65, berarti betul pasti di situ 55. Satu itu. Yang kedua, ini kita lakukan aspirasi. Ya. Tapi jangan terlalu keras ya. Fungsi aspirasi ini untuk ngelihat. Tadi kan jam 11 dikasih tuh makan. Nah sekarang saya mau ngasih makan lagi. Ya, mau ngasih makan lagi, apakah makanan yang jam 11 tadi sudah terabsorpsi sempurna atau ternyata tidak terabsorpsi? Emang hubungannya apa Bu?
Kalau sudah nggak ada di lambungnya, kan minimal maksimal pengosongan lambung itu 3 jam ya. Iya, 3 sampai 4 jam. Ya, 3 sampai 4 jam. Makanya kenapa kalian kalau udah 4 jam diisi itu lapar deh. Iya, hampir lagi. Ya. Nah, ternyata kalau ternyata ketika kita absorpsi nggak ada lagi di lambungnya, berarti makanan yang sudah kita siapkan untuk jam 14 ini sudah bisa dimasukkan. Tetapi kalau ternyata kita absorpsi ya, setiap ngasih makan ya, kita lihat dulu nih, kalau misal kita tarik dikit dia berat, nggak keabsorpsi, jangan dipaksa, jangan Iya. ya, itu akan ngerusak. Kalau adaan dia, kalau ditarik gini, oh udah berat, ya udah, berarti kosong, makanan tadi bisa dimasukkan. Tetapi kalau kita tarik, ininya mudah, terus Ringan. udah gitu cairannya ada Iya. banyak ya, sampai kok masih ketarik nih, masih banyak nih cairannya, ya, sampai seini, berarti ini nggak boleh kita kasih makan lagi. Iya. Karena apa? Akan ada refleks lambung, pasiennya muntah. Muntah. Karena masih full ya Bu, masih banyak. Masih full kalau kita kasih lagi. Ya. Nah, terus gimana Bu itunya, cairannya? Ya, kalau cairannya masih susu, warnanya putih, nggak keruh, nggak kehitaman, ya, berarti ini bisa kita masukkan lagi cairannya, ya. Bukan nggak boleh di ini, iya nggak boleh. Tinggal kita taruh di ujung nih, ya. Udah gitu mudah. Ya, taruh di ujung ininya, tapi waktunya dotnya dilepas dari itunya, ya. Tetapi kalau cairannya merah atau keruh atau hijau, ya, jangan dimasukkan lagi, dibuang. Kemudian kita sambungkan ke urin bag. Jadilah dekompresi. Ya, yang tadi ya Bu. Ya, fungsinya jadi sebagai dekompresi NGT-nya. Karena cairannya kotor. Di dalam lambungnya kotor, pasiennya dipuasakan kalau cairannya kehitaman atau stres ulcer. Satu lagi, pasien NGT kemudian muntah. Itu pasiennya muntah. Yang Anda lakukan apa? Selain miring posisinya biar nggak aspirasi, ini sambungkan ke Urin bag. Sehingga kalau masih ada muntahannya dia nggak ke mulut. Kalau ke mulut resiko aspirasinya tinggi. Jadi dia langsung nyambung ke sini. Ya, kalau pasien dengan terpasang NGT kemudian muntah, langsung cari urin bag, sambungkan. Pasiennya suruh miring, yang udah terjadi muntahannya biar ya. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan? Mau Ibu. Apa? Kan tadi tuh ada pengosongan lambung ya Bu. Nah, cara narik cairan lambungnya nanti gimana pakai urin bag? Nggak usah. Ngalir sendiri. Ngalir sendiri. Justru nggak boleh ditarik. Oh. Kalau ditarik nanti diaspirasi, dia ngalir sendiri. Berdasarkan gravitasi. Sama aja ketika kita memasukkan makanan juga berdasarkan gravitasi. Iya. Biar nggak ada tekanan. Ya, dia ngalir sendiri. Ngalir sendiri. Ya. Oh iya. Kirain ditarik gitu. Nggak boleh. Iya. Kalau dulu iya. Nah itulah fase masukin, tunggu bentar, udah gitu ditarikin sampai ini akhirnya nambah trauma ke lambung. Iya. Jadi tetap jangan diaspirasi, Ya, jangan kecuali untuk mengetahui tadi ya, dan itu juga nggak boleh kenceng-kenceng ya Bu tadi Bu. Iya. Kalau nggak ada ya udah aja, berarti nggak ada, kita anggap nggak ada. Oke. Ya. Sudah. Ada lagi? Ibu mau nanya, kalau buat yang bilas lambung kan tadi ditunggu dulu 10 menit, nah, udah itu dimasukin disambungin itu ke Urin bag. nah itu tuh indikator nunggu apa ya, waktu udah mau beresnya tuh gimana Bu? Berhenti sendiri Bu atau? Nah biasanya yang dibilas lambung itu karena lambungnya kotor. Iya. Ya,
Kalau lambungnya kotor itu dipuasakan pasiennya. Oh, Oh iya benar. Gak boleh makan. Gak boleh makan. Kan ada luka, lagi Iya. ada luka. Iya. Nanti kalau misal luka kemudian dikasih makanan kan otomatis tuh ya dia akan bekerja lagi, lukanya belum sembuh malah akan memperberat lukanya. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan lambungnya kotor, stres ulcer itu dipuasakan. Kemudian dilakukan bilas lambung kalau stres ulcer atau lavase ya, dan disambungkan nih ke urin bag. Maksudnya apa? Biar dikosongkan. Ya. Itu. Jadi begitu tuh disambungkan ya udah, ditinggal. kalau misalkan beresnya tuh Bu, gimana? Beresnya kalau misalkan bilas lambung tuh nggak hanya sekali, Oh, 3 kali sehari misalnya. Oh iya. Iya. Iya sih. Iya. Ngeri. Ya, ngerti. 3 kali sehari. Sehari. Jadi sekarang udah bilas lambung. Ya. Wih, merah banget itunya, Cairannya. cairannya. Nah, nanti siang kita lakukan bilas lambung lagi. Ya. Dan ini juga untuk melihat bagaimana sih respon obat-obatannya. Karena pasti dikasih obat untuk melindungi tadi mukosa lambungnya. Ya. Dikasih obat untuk menghentikan perdarahannya. Nah, nanti siang kita lakukan bilas lambung lagi. Ya, kita masukin. Kemudian kita lihat yang keluarnya seperti apa, masih sama nggak? Masih merah banget nggak? Kalau merah banget ya dilakukan nanti malam lagi kayak gitu. Besoknya ketika berkurang nih, udah nggak ada bahkan merahnya, berarti sudah boleh makan. Ya. Kalau yang seperti itu, nah selama dia ada stres ulcer, pasien diistirahatkan dulu. Selama ada distensi, pasien diistirahatkan dulu. Maksudnya dipuasakan dulu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Enggak. Cukup Ibu, cukup. Oke, ya. Alhamdulillah Bapak pemasangannya sudah selesai. Gimana sekarang rasanya Pak? Lebih lega. Lebih enak ya Pak ya, ada yang terisi ya? Ya, baik Bapak. Berhubung saya masih ada tindakan lain, saya mau permisi ya Pak ya. Ada yang mau ditanyakan kah? Kalau tidak ada, nanti jam 12 saya kesini untuk memberikan terapi siang ya Pak ya, sama makan yang untuk siang ya. Kalau tidak ada, saya permisi ya Pak ya. Terima kasih atas kerjasamanya.